Hai, Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube saya, Amira Sali. Tapi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Dan story time kali kita ini itu masih lanjutan dari cerita Promil sebelumnya ya. Jadi buat kalian yang baru nemuin video ini, jangan lupa untuk simak video yang sebelumnya dulu ya, supaya ceritanya nyambung. Jadi sedikit cerita kenapa kita bisa sampai ke tahap HSG ini, karena sebelumnya kan waktu kunjungan terakhir ke dokter itu suami sempat melakukan analisa sperma, dan setelah dicek itu hasilnya nggak ada masalah yang berarti ya, makanya dokter cuman ngasih vitamin untuk dikonsumsi suami selama sebulan. Terus kata dokternya itu kalau misalnya dalam sebulan ini obatnya tidak bekerja, kemungkinan ibu harus melakukan tes HSG dulu supaya bisa diketahui bagaimana kondisi rahimnya. Dan pada saat itu juga dokternya langsung ngasih rujukannya ke salah satu laboratorium klinik yang ada di sini. Jadi waktu itu kita ke lab Pramita, dan waktu ngelakuin tes HSG-nya itu dilakukan pada saat siklus haid berikutnya ya. Jadi waktu itu setelah suami analisa sperma, sebelum sebulan berikutnya itu saya melakukan tes HSG, dan tes HSG itu dilakukan di haid hari ke, kalau nggak salah waktu itu saya dikasih jadwal sama dokternya itu haid hari ke, kalau bukan ke 14 ke 15 ya. Jadi sebelum ke labnya itu kita buat janjian dulu sama orang labnya ya, apakah dokternya itu ready di jam berapa, di hari apa. Dan setelah itu kita dikasihlah jadwal. Kebetulan waktu itu saya dapatnya sekitar jam setelah maghrib ya kalau nggak salah. Akhirnya selang lama menunggu, akhirnya dokternya datang, lalu dilakukanlah tes HSG itu. Jadi di sini saya mau jelasin dulu sebenarnya HSG itu apa sih. HSG atau hysterosalpingografi itu adalah sebuah prosedur X-ray yang dilakukan untuk melihat bagian dalam rahim dan tuba falopi. HSG juga dapat menunjukkan apakah bagian dalam rahim memiliki ukuran serta bentuk yang normal. Jadi dari prosedur ini bisa dilihat ya apa sih sebenarnya yang bermasalah, karena dari tes ini bisa diketahui semua penyebab masalah-masalah ketidaksuburan yang dialami khususnya kita ya. Kalau ditanya hal apa saja yang harus disiapkan sebelum HSG, itu yang pastinya adalah mental ya, karena ketika proses HSG itu berlangsung, efek ke tiap orang-orang itu bisa beda. Ada yang kadang pingsan atau ada yang biasa aja. Kalau saya termasuk orang yang biasa aja ya, jadi nggak ngerasain apa-apa begitu cairan kontrasnya dimasukkan. Dan selain itu, hal yang tidak boleh dilakukan sebelum HSG, pastikan kalian untuk tidak berhubungan badan dulu ya. Kondisi rahimnya itu benar-benar steril, jadi nggak ada cairan apapun yang ada di dalam rahim. Kita ditanya apakah kita ada alergi terhadap obat-obatan atau zat-zat tertentu, jadi saya bilang di situ nggak ada. Lalu di sini kalau misalnya kalian tidak kuat dengan rasa sakitnya ya, kalian bisa minum painkiller dulu sebelum melakukan HSG, karena toleransi rasa sakit tiap orang itu kan beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian mau siapin untuk menghalau rasa sakit itu, kalian bisa minum painkiller dulu ya. Terus setelah HSG itu pastikan kalian siapkan pembalut, karena biasanya kan kita ada pendarahan akibat dari dimasukkannya cairan kontras itu kan biasa ada dari sisa-sisa cairan itu biasanya keluar. Jadi kalian sebisa mungkin siapkan juga pembalut setelah HSG itu. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau lakukan HSG ini, minimal ditemenin dengan satu orang ya pendampingnya, entah itu mau saudara, orang tua, atau suami. Karena efek dari HSG itu, kalau saya sendiri pas setelah HSG itu ngerasainnya kayak lemes aja gitu ya, karena bawaannya itu kayak pengen jatuh, mata berkunang-kunang, terus mual muntah juga, agak puyeng sedikit. Jadi
Kalau kalian misalnya mau ke lab itu pastikan ada yang dan di sini saya akan perlihatkan ke kalian seperti apa kondisi dalam ruangan untuk melakukan HSG itu ya. Jadi di video ini saya akan share ke kalian seperti apa ruangan di dalamnya dan bagaimana alat-alatnya. Jadi buat kalian untuk para pejuang garis 2 yang akan melalui tahap HSG ini bisa jadi gambaran ya bagaimana ruangan HSG itu. Jadi HSG itu tidak semenyeramkan yang kita kira ya. Jadi gambarnya itu kalian bisa lihat video yang satu ini. Jadi teman-teman, kondisi ruangan HSG-nya itu seperti ini ya. Jadi waktu ngambil videonya ini kebetulan saya diam-diam ya ngambilnya sembunyi-sembunyi, karena waktu itu petugas lab dan dokter radiologinya itu ke ruangan lainnya setelah saya disuruh baring di atas meja tindakan ini ya. Dokternya dengan petugasnya itu tinggalkan saya sendiri di sini. Jadi ya udah deh, ada kesempatan buat ngambil video ini. Jadi ruangannya di dalam itu ada alat-alat HSG ya. Ini semacam X-ray kalau nggak salah. Terus di meja kecil itu ada semacam perlengkapan ya buat memasukkan cairan kontras itu nanti. Jadi di sana dia ada obat steril atau segala macam, saya nggak tahu apa tuh yang ada di situ. Jadi alatnya ini tepat ada di atasnya kita buat meronsen nanti ya bagian perut kita. Jadi seperti ini ya buat kalian yang mau HSG, seperti ini alatnya. Jadi teman-teman, seperti itu ya kondisi ruangan HSG, yang pastinya di dalamnya itu ada alat-alat medis untuk melakukan tindakan HSG yang akan kita lakukan. Dan di video ini saya akan bagi beberapa part ya biar videonya tidak kepanjangan, dan di next video saya akan sharing lagi bagaimana pengalaman saya ketika melakukan HSG itu, hasilnya seperti apa dan berapa biayanya. Terus saksikan video-video sharing promil saya. Dan buat kalian yang udah nonton, terima kasih untuk menyimak video ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.